Bersahabat dengan jin dalam konteks kepercayaan tradisional atau agama bisa dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya atau dilarang. Dalam banyak budaya, terutama dalam agama Islam, jin dianggap sebagai makhluk halus yang memiliki kekuatan dan kemampuan tertentu. Tetapi, mereka juga bisa menjadi sumber godaan atau bahaya jika manusia terlalu dekat dengan mereka. Beberapa dampak negatif yang bisa terjadi jika seseorang bersahabat dengan jin antara lain: pengaruh jin. Jin dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang, menyebabkan gangguan mental atau emosional. Yang kedua, gangguan rohani. Dalam agama-agama tertentu, berinteraksi atau bersahabat dengan jin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip spiritual atau agama yang mengajarkan keyakinan pada Tuhan dan larangan terhadap kekuatan selain Tuhan. Yang ketiga adalah penyalahgunaan kekuatan. Beberapa jin bisa berusaha menggunakan manusia untuk tujuan tertentu yang merugikan atau jahat, baik itu dalam bentuk tipu daya, penyalahgunaan kekuatan, atau pengaruh negatif lainnya. Yang berikutnya, manusia bisa kehilangan kendali atas hubungan tersebut, terjebak dalam pengaruh jin yang bisa mengarah pada perasaan ketergantungan atau manipulasi. Namun, kepercayaan ini bervariasi antara budaya dan agama. Dalam beberapa kepercayaan, ada juga praktik yang mencoba berinteraksi dengan jin dengan tujuan tertentu. Tapi banyak yang memperingatkan untuk berhati-hati karena dampak yang bisa timbul. Seperti kisah berikut tentang manusia dengan jin. Pada tahun 1942, di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Dace. Ia dikenal sebagai pemuda yang kuat. Daya tahan fisiknya sungguh luar biasa. Ia mampu mengangkat 5 karung beras di pundaknya tanpa merasa kewalahan sama sekali. Hal ini sangat berguna bagi dirinya karena Dace adalah seorang kuli panggul di pasar. Para bos-bos senang dengan kinerja Dace, sehingga mereka tak perlu banyak orang untuk mengangkut barang-barangnya. Dan pekerjaan pun jadi lebih cepat karena Dace mampu mengangkat barang yang banyak, melebihi kapasitas kuli-kuli angkut lain di pasar. Oleh karena itu, setiap harinya Dace selalu mendapatkan uang yang cukup banyak, sangat lebih dari cukup untuk menghidupi dia, Ratna adiknya, serta ibunya di rumah. Sebenarnya Dace mempunyai seorang kakak perempuan. Ia tinggal di kota ikut suaminya dan jarang pulang. Sedangkan ibunya Dace adalah seorang single parent. Bapaknya pergi entah kemana, meninggalkan mereka semenjak 10 tahun silam ketika Dace berumur 10 tahun. Sehari-harinya ibu Dace menjual serabi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain berjualan serabi di depan rumah, Ratna adiknya pun ikut membantu berjualan serabi keliling kampung kala itu. Ibunya Dace tidak pernah menjelaskan secara rinci kenapa sang ayah pergi meninggalkan mereka. Apakah akan kembali atau tidak? Itu pertanyaan yang selalu muncul dalam benak Dace. Sehingga akhirnya pertanyaan itu pun perlahan menghilang dari pikirannya, berganti dengan hal lain yang ada dalam pikiran Dace, yaitu bagaimana cara ia bisa menang togel dan menjadi kaya raya. Ya, Dace sering mencoba peruntungan dengan memasang togel. Ia sangat berharap bisa menang dan bisa berubah nasibnya. Hari itu Dace mendapatkan bayaran yang cukup lumayan dari beberapa bos pasar untuk upahnya mengangkat barang-barangnya. Meskipun badan cukup pegal, namun Dace senang dengan hasilnya. Sebelum pulang, ia memutuskan untuk memasang togel yang kebetulan lokasinya dekat pasar. Ia akan membeli beberapa nomor agar kemungkinan menangnya semakin besar. Terlebih pagi tadi ia melihat mobil mewah di pasar dengan plat nomor 42. Ia yakin bahwa itu adalah kode alam untuknya. Begitulah kira-kira yang ada dalam pikiran Dace. Namun, hal itu hanya akan menjadi angan-angan Dace. Karena beberapa saat sebelum Dace mencapai lokasi, ia dicegat oleh Ahir, seorang preman pasar yang sangat disegani di sebuah gang di area pasar tersebut. Ahir dan gerombolannya mengikuti Dace atas laporan anak buahnya jika Dace hari ini mendapatkan uang yang cukup banyak. Ahir ingin mendapatkan uang itu. Dace, reka mana jang? Kadi heula atuh. Panggil Ahir yang tepat berada di hadapannya. Naon? Jawab Dace singkat. Maneh keur loba duit, bagi atuh aing, keur meuli minuman ya, pinta Ahir. Tiba-tiba sebuah balok besar mendarat di punggung Dace, membuat ia tersungkur. Tak perlu menunggu lama, sebuah pukulan mendarat di wajah Dace yang diikuti keroyokan oleh anak buahnya Ahir. Dace terhempas ke tanah dengan luka yang cukup parah. Ia terkapar tak berdaya. Seluruh uangnya dirampas dan Dace ditinggalkan begitu saja di salah satu sudut pasar.
Beberapa hari kemudian, Dace kembali ke pasar. Meskipun belum fit betul, ia terpaksa harus bekerja agar ia bisa mendapatkan uang lagi. Bos-bos pasar bingung dan heran. Sudah 3 hari Dace tak terlihat di pasar. Tak ada yang bisa diandalkan kecuali Dace. Meski dengan lantah yang terhuyung-huyung dan muka yang masih babak belur, Dace tetap berupaya melakukan tugasnya dengan baik. Tujuannya agar semakin banyak barang yang dia angkut sehingga menghasilkan upah yang juga besar nantinya. Namun, hari itu lagi-lagi akhir berulah. Ia kerap meminta setengah dari pendapatan Dace. Hal itu terus terjadi secara berulang-ulang selama Dace bekerja di pasar. Sebenarnya Dace pernah mencoba melawan Akhir. Ia merasa badannya mampu melawan Akhir jika 1 lawan 1. Namun entah kenapa Akhir seperti orang yang susah ditaklukkan. Padahal perawakannya kecil dan agak tambun. Tetapi pukulan Akhir selalu mampu bisa melumpuhkan lawan-lawannya hanya dengan sekali pukul. Usut punya usut, Akhir memiliki ilmu kanuragan yang mampu melumpuhkan lawan-lawannya hanya dengan 1 pukulan. Dace terluka parah saat ia mencoba duel dengan Akhir. Beberapa kali ia mencoba dan hasilnya selalu kalah. Ia sadar tak akan bisa melawan Akhir kalau ia hanya mengandalkan tenaga fisiknya saja. Suatu hari, Dace memutuskan untuk tidak bekerja di pasar. Ia memilih membantu sang ibu mengumpulkan kayu bakar untuk berjualan surabi karena kayu bakar sudah mulai habis di rumahnya. Dace pun pergi mencari kayu bakar, melewati sawah menuju kuburan yang ada di tengah sawah. Di area pemakaman itu masih banyak terdapat pohon-pohon yang lebat dan lokasinya terletak di utara rumah Dace. Di sana memang banyak sekali ranting-ranting dan pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan. Dan biasanya warga sekitar mencari kayu bakar di daerah tersebut dari pagi hingga siang hari. Selain itu, area ini memang dekat dengan bukit yang sangat lebat pohon-pohonnya. Konon katanya dulu area ini adalah area hutan sebelum semuanya berubah menjadi sawah dan kebun milik para petani di kampung ini. Singkat waktu, Dace telah mengumpulkan banyak ranting dan kayu untuk dibawa ke rumah. Merasa sudah cukup, ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon jambu mede yang tumbuh lebat di area pemakaman itu sambil menikmati beberapa buahnya yang dipetik Dace. "Kernaon, Ce?" sapa seorang laki-laki tua yang melintasi area itu. Mang Karsa." "Iya Mang, keur ngalah suluh jang sarabi," jawab Dace. "Oh, sok. Ulah sore-sore jang di dieu. Geus rek magrib, gera balik. Lo bajin di dieu. Geus nya amang baliknya," ujar Mang Karsa sambil kembali mengarahkan domba-dombanya untuk pulang. Mang, sok mangga. Kade Mang," ucap Dace sopan. Setelah beberapa lama Dace bersantai, ia pun bangkit, menggopong kayu bakar yang ia kumpulkan. Lalu ia melangkah perlahan keluar area pemakaman yang sejuk dan rindang itu. Karena hari pun sudah mulai gelap, suara azan sebentar lagi berkumandang. Ia harus segera pulang. Dace mempercepat langkahnya agar bisa lebih cepat keluar area pemakaman ini. Meskipun area persawahan sudah terlihat, namun Dace merasa area itu justru semakin menjauhinya. Semakin cepat Dace melangkah, terasa semakin jauh. Dace berlari kencang, semakin kencang hingga ia memutuskan untuk membuang kayu bakarnya dan berlari cepat ke area persawahan karena panik. Tapi Dace tak pernah sampai area persawahan tersebut. Ia berhenti terengah-engah dan melihat kayu bakar yang ia buang tadi ternyata berada tepat di sampingnya. Dace ketakutan, ia berteriak meminta tolong, berlari sangat cepat, namun hasilnya tetap sama. Ya, Dace tak bisa keluar dari area pemakaman itu. Dace tersungkur karena kelelahan. Semakin mencoba berlari, semakin ia kembali ke tempat yang sama. Dan karena terlalu lelah, Dace pun terduduk dengan napas terengah-engah dan penglihatan yang semakin lama semakin gelap. Lalu Dace pun pingsan. Singkat waktu Dace pun terbangun. Ia sadar karena mendengar riuh ramainya orang yang berlalu lalang. Dace heran. Ia mendapati dirinya berada di tempat ramai, seperti pasar dengan penuh orang yang sedang bertransaksi. Ia terkejut ketika di sana ramai oleh makhluk-makhluk aneh yang baru pertama kali ia lihat. Ada yang tinggi besar dan berburu lebat. Ada yang tinggi kurus dengan lidah yang menjuntai ke bawah, matanya besar dan mengeluarkan lendir dari mulutnya.
ada yang berwajah merah, ada yang berbadan ular, dan ada yang berkepala kambing, bahkan babi. Dace ketakutan, ia berteriak berlari tanpa arah, sampai ia menabrak sosok besar. Kulitnya bersisik, matanya besar, giginya tajam, bertaring, rambutnya kumal, berkaki rusa dan berbadan wanita, dengan payudara menjuntai hingga lututnya. Sosok itu menatap Dace dengan dingin, lalu kemudian menggapai tangannya, menggenggamnya, lalu menyeretnya. Dace meronta, berteriak ketakutan meminta dilepaskan. Namun sosok itu seperti tidak peduli. Ia tetap mencengkram tangan Dace dan terus menyeretnya. Hingga di satu pohon besar ia berhenti menatap Dace, lalu berkata, "Maneh tong gandeng, cicing." Makhluk itu berbicara dengan suara yang seperti mengorok. Kemudian ia memberikan sesuatu seperti cangkang cecenet besar, seukuran telapak tangan. Ketika dibuka, isinya air. Dan makhluk itu menyuruh Dace meminumnya. Dace pun menurutinya, dan air di dalamnya terasa dingin dan menyejukkan, juga manis. "Tong sieun jang teu naon. Kayak kukuring maneh dibere dahar. Hayang dahar teu," ucap makhluk itu kepada Dace. Dace yang tak punya pilihan memilih menurutinya. Meski takut, tapi ia tak bisa kemana-mana. Singkat waktu, Dace diajak berkeliling pasar oleh makhluk itu. Dace heran memperhatikan di tiap sisi pasar. Banyak hal aneh yang diperjualbelikan di tempat itu. Bahkan di sisi lain ia melihat adanya jual beli budak di area itu. Dan budak-budak itu terlihat seperti manusia. Mereka dikurung di dalam sangkar yang terbuat dari kayu besar, seperti sangkar ayam. Beberapa dari mereka terlihat menangis dan memohon minta dibebaskan. Namun semakin keras mereka meminta dilepaskan, mereka akan semakin disiksa dengan cara dicambuk. Di sisi lain, ada seorang manusia yang terlihat dijadikan ganjal bangku sang majikan. Ia nampak merintih kesakitan, menatap penuh haru kepada Dace, seperti minta diselamatkan. Lalu, di bagian ujung pasar, terdapat panggung megah dengan suara gamelan yang meriah. Para makhluk-makhluk aneh itu mengurubuni para penari dan sinden, yang ternyata sinden dan penari itu adalah manusia. Rasa takut Dace semakin menjadi-jadi. Namun bagaimana caranya ia bisa keluar dari tempat ini? Tak lama, makhluk yang menggandeng tangan Dace menariknya keluar pasar, menjauhi pasar semakin lama dan semakin jauh. Ternyata makhluk itu membawa Dace ke rumahnya. Rumah itu nampak seperti pohon besar dengan rongga seperti pintu di batangnya. Namun setelah masuk, nampak di dalamnya begitu luas dan megah. Banyak tumpukan emas, batu mirah delima, keris, dan alat-alat gaib lainnya. Dace nampak kagum melihat tumpukan emas dan batu mirah delima di hadapannya. Hatinya berkata, ia akan untung besar jika menjual semua itu. Mendadak akan jadi kaya raya. Tak berselang lama, makhluk itu datang menawarkan Dace sepotong besar daging panggang panas, singkong dan ubi di piring lainnya, serta kelapa hijau yang telah dipotong ujungnya. Dace menyantap semua makanan itu dengan lahap. Si makhluk hanya mengamatinya. Setelah semua makanan habis, Dace menyampaikan keinginannya untuk pulang pada makhluk itu. Beruntung bagi Dace, makhluk itu pun melepaskannya. Ia mengantarkan Dace keluar rumah pohon itu, lalu menunjuk ke arah cahaya putih menyilaukan di ujung jalan setapak yang ada di depan pohon besar itu. Dace diminta mengikuti jalan itu agar bisa pulang ke rumahnya. Sebelum melangkah, Dace diberikan daun kering dengan 4 angka tertulis di atasnya. Dace menerimanya, lalu bergegas berlari menuju cahaya itu. Tak disangka, setelah Dace melewati cahaya itu, ia muncul di pinggir persawahan di antara 2 pohon besar di area kuburan. Dace nampak senang melihat itu. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, semua nampak seperti biasa. Tak ada rumah pohon besar, tak ada makhluk-makhluk aneh, semua nampak normal, hanya kuburan yang berderet. Namun anehnya, di tempat itu ternyata sudah siang. Dace mengira semalaman tadi ia sudah terjebak di alam gaib. Dace melihat kayu bakarnya yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Namun keadaan kayu-kayu itu sudah berserakan tanpa tersusun rapi seperti sebelumnya. Setelah merapikan sebentar, Dace pun pulang memanggul kayu bakar itu menuju rumahnya. Di rumah, Dace mendadak jadi perbincangan. Berita kepulangan Dace tersebar di seantero desa. Dace bingung, ada apa ini? Ibu Dace menangis dan memeluk Dace saat ia pulang.
Rana menangis bahagia para kerabat dan tetangga yang tiba-tiba datang dan berkumpul di rumahnya. Juga beberapa sesepuh kampung yang bertanya beberapa hal tentang Dace. Siang itu juga ia dimandikan, dibuatkan acara syukuran dan pengajian. Dace tercengang ketika ia mengetahui ternyata ia telah tidak pulang ke rumahnya selama 10 hari. Keluarganya sudah menganggap Dace mati dimakan harimau besar di kuburan saat itu. Hal ini membuat Dace semakin bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Namun, setelah semuanya selesai, Dace teringat dengan daun pemberian makhluk tadi sesaat sebelum Dace pulang. Dace mengamati dengan baik. Ia membolak-balikan daun itu. Tak ada apa-apa, hanya 4 buah angka di atasnya. 7157. Dace menganggap ini adalah kode alam. Ia berniat memasang togel dengan nomor tersebut. Singkat cerita, Dace menang besar. Nomor yang ada di daun itu ia jadikan nomor togel. Yang ternyata hal itu benar. Dace tembus 4 angka. Bagaikan mimpi di siang hari, Dace saat itu merasa menjadi orang yang paling beruntung. Dengan uang yang banyak, ia membeli semua kebutuhan dan keperluan keluarga termasuk makan enak. Esok harinya, Dace kembali menyambangi area pemakaman di samping pohon besar. Dace memberanikan diri untuk menemui sosok halus yang memberikan daun bertuliskan nomor itu. Tanpa perlu menunggu lama, sosok itu muncul. Tanpa ragu, Dace mengungkapkan keinginannya. Tanpa banyak dialog, selembar daun nangka jatuh di hadapannya, yang kemudian sosok itu pun menghilang. Dace bergegas mengambil daun itu, lalu menuju pasar, tempat ia memasang togel. Dan benar saja, angka itu pun kembali tembus. Dace menang 4 angka. Hal itu pun dilakukan Dace terus menerus. Ia kembali ke pohon itu berkali-kali dan menang berkali-kali. Singkat waktu, Dace kini sudah menjadi tuan tanah. Sawah dan empangnya banyak, rumahnya megah, mobilnya bagus, membuat iri orang-orang kampung. Dace berkuasa di pasar. Centeng-centeng terbaik kini ikut bekerja padanya. Satu hal yang Dace masih ingat, Akhir, preman pasar yang dulu pernah berbuat jahat padanya. Dace menyuruh beberapa centeng untuk menghajar Akhir dan dibawa ke rumahnya. Namun yang terjadi, centeng-centeng kiriman Dace justru kalah. Berapapun centeng yang dikirim Dace akan selalu kalah oleh Akhir. Dace murka. Ia mencari dukun sakti yang bisa mengalahkan Akhir. Beberapa dukun telah datang dan dikumpulkan. Namun hasilnya tetap sama. Dace selalu menuai kekalahan. Seperti ada kekuatan gaib yang besar yang menyelimuti Akhir. Malam harinya, ketika Dace sedang merokok sendirian di depan rumah, dari kegelapan ia melihat sosok besar melayang menghampirinya. Ternyata sosok itu adalah sosok halus pemberi nomor Dace. Seketika itu Dace pun bersimpuh melihatnya. Dace menunduk padanya. Sosok itu meminta Dace menyiapkan darah dari 3 ekor ayam cemani, telur ayam, dan kembang 7 rupa setiap malam Selasa ditaruh di sisi pohon besar sebagai imbalan atas apa yang ia dapatkan. Dace mengangguk menyanggupinya. Namun satu hal yang Dace minta pada sosok itu, yaitu membunuh Akhir. Dace sudah gelap mata. Ia tak mau melihat Akhir berkeliaran di pasar. Ia begitu dendam pada Akhir. Tak lama sosok itu pun menghilang. Dace hanya bisa menyaksikannya melayang perlahan, lalu menghilang di telan kegelapan. Besok paginya, Dace mendengar kabar dari para buruh kulinya bahwa Akhir telah tewas mengenaskan. Tangan kanannya putus, perutnya pecah, dan isi perutnya berhamburan keluar. Ia seperti diterkam hewan buas. Mayatnya ditemukan di pelataran rumahnya. Dace tersenyum puas mendengar berita ini. "Modar sia," kata Dace sambil tertawa terbahak-bahak. Waktu pun berlalu. Semakin lama Dace semakin kaya. Daerah kekuasaannya semakin luas. Ia bahkan tak segan menyuap atau membunuh orang yang menentangnya. Bahkan ibu dan adiknya pun diusir karena menganggap Dace semakin lama semakin jahat. Ibu dan ratna adiknya diusir, dibiarkan menjadi miskin, dan kembali berjualan serabi. Dace tidak peduli akan hal itu. Ia merasa adik dan ibunya sudah tidak lagi mendukungnya. Ia tidak peduli dengan nasibnya. Meskipun adik dan ibunya semakin susah, bahkan untuk makan sehari-hari aja tidak bisa. "Rasakan, siapa suruh menentangku," ucap Dace dalam hatinya.
Ambisi Dace semakin menjadi-jadi, tak terkendali. Semua wanita dan perempuan yang ia mau harus ia dapatkan. Bahkan tak segan membunuh siapapun yang menantangnya. Semua perempuan di desa itu telah Dace dapatkan. Bahkan di desa-desa tetangga, tanpa segan ia menculik dan membunuh keluarganya. Dace menjelma menjadi manusia jahat dan tak terkendali dengan ambisinya. Tak seorang pun bisa mengalahkannya. Hingga di suatu siang, Dace kedatangan seorang petani tua yang kurus dan keriput ingin menjual dombanya. Ia adalah Mangkarsa. Mangkarsa datang ke rumah Dace ingin menjual dombanya karena ia butuh uang biaya perawatan istrinya yang eksim. "Domba kawas gitu mah murah mang, aing teu bisa merem amang sakitu," jawab Dace ketus. Mangkarsa meminta domba dijual dengan harga yang tinggi karena menurut Mangkarsa domba-dombanya gemuk dan sehat. Namun Dace menawarnya dengan harga yang sangat rendah. "Ah manya teu bisa, naikin saeutik atuh juragan, da domba nage sehat gara rembul," sahut Mangkarsa, sosok tua dan kurus itu. "Ari maneh yang boga duit, naku aing dibayar sakitu, lamun embung nya maneh cari we sorangan nu daek meuli domba maneh," sahut Dace sambil meninggalkan Mangkarsa. Mangkarsa mengejar menarik tangan Dace. Seketika itu juga Dace melepaskannya dan mendorong Mangkarsa yang tua renta itu terhempas ke tanah. "Tong nyekel-nyekel aing, leungeun maneh kotor, ieu baju mahal. Sanggup maneh ganti bajuna lamun rusak," bentak Dace. "Ampun juragan, tos sokeun bae lah. Ampun juragan, tos we lah, harga sakitu. Nu penting abi boga duit, jang berobat," sahut Mangkarsa. Tanpa berpikir banyak, Dace merogoh beberapa uang dari sakunya lalu melemparkannya ke wajah Mangkarsa. "Geus kaditu matok sia, tong balik-balik deui," bentak Dace. Mangkarsa mengumpulkan uang yang tadi berserakan. Tak lama ia berdiri dan berkata, "Dace, maneh beda pisan jeung bapa maneh." Dace yang mendengar hal itu sontak murka. Ia berbalik dan menendang badan kurus Mangkarsa hingga terjungkal ke tanah. Tak berhenti sampai di situ, Dace menginjak-injak Mangkarsa dengan murka. "Nyahon naon maneh tentang kolot aing, bagong sia." Dace semakin menginjak-injak tubuh Mangkarsa dan akhirnya Mangkarsa pun tewas. Dace memerintahkan anak buahnya untuk membuang mayat Mangkarsa. Dengan angkuh, Dace masuk ke dalam rumah. Para pekerja yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa menangis dan ketakutan, menyayangkan tentang nasib Mangkarsa kala itu. Beberapa hari kemudian, Dace dihampiri 2 orang tentara di rumahnya. Ia meminta keterangan soal pembunuhan Mangkarsa. Namun, Dace tak pernah ditangkap. Tentara itu pun pulang dengan membawa sekantong emas. Dace semakin tak terusik dengan apapun. Ancaman-ancaman yang datang padanya tak mempan. Ancaman senjata, bahkan ancaman gaib. Dukun-dukun sakti di desa itu pun bukan tandingan Dace. Dace semakin kuat karena ada sosok gaib yang melindunginya. Hingga di suatu malam, seseorang menghampirinya. Sosok orang tua seperti pengemis, berpakaian lusuh dan berbaju warna hitam. Orang tua itu bermaksud meminta sedekah pada Dace, namun Dace mengusirnya dengan kasar. Meski begitu, orang itu tak beranjak sedikit pun. Ia malah menasehati Dace. "Kieu jang, cek abi mah geus tong ngarah kana kararitu. Tinggalkeun bersekutu jeung makhluk-makhluk kawas kitu. Maneh nu bakal rugi mun teu bisa ngendalikeunna." Dace marah mendengar ocehan orang tua itu. Lalu ia menghampiri orang tua itu dan mencekeknya dengan kuat. "Nyahon naon maneh soal hirup aing, tong pipiluun, lamun maneh teu hayang modar," ucap Dace dengan penuh emosi. Orang tua itu tak bergerak, bahkan ia nampak sama sekali tak kesakitan atas cekikan Dace. Semakin kuat Dace mencengkeram, namun orang itu sama sekali tak bereaksi. Dace semakin marah. Ia melesatkan tangan kirinya menuju orang itu. Namun hal tak terduga terjadi. Sebelum tangan kiri Dace menyentuh wajah orang itu, seketika Dace terpelanting beberapa meter. Ia terpental seperti ada kekuatan gaib yang mendorongnya. Tak lama Dace bangkit. Ia tertawa sinis sambil merapikan baju safarinya. Tiba-tiba sosok pelindung Dace pun muncul. Sosok yang selama ini membantunya dengan wajah menyeramkan. Sosok itu menggeram, menatap tajam orang tua itu. "Wewe gombel," gumam orang tua itu sambil bersiap meraih sesuatu di dalam tasnya. Seketika Wewe gombel itu melesat menyerang orang tua itu
Namun tanpa diduga orang itu melemparkan garam dan pasir berwarna jingga kepada sosok Wewe Gombel itu. Seketika Wewe Gombel meraung kesakitan. Dace pun tak tinggal diam. Ia mengeluarkan sepucuk senjata api lalu menembakkannya kepada orang tua itu. Sang orang tua tersungkur, terkena tembakan Dace di kakinya. Ia pun terduduk di tanah. Dace tertawa lebar. "Modar sia," teriak Dace. Sosok Wewe Gombel itu bangkit dengan cakarnya yang berupaya menyerang kakek tadi. Namun yang terjadi, Wewe Gombel itu malah terlilit tali yang bersinar keemasan. Ternyata diam-diam kakek itu mengeluarkan tali dan melemparkannya pada si Wewe Gombel sebelum ia mencapai tubuh si kakek. Wewe Gombel terikat kencang, ia meraung. Semakin ia berusaha melepaskan talinya, semakin kencang tali itu mengikatnya dan membakarnya. Semakin lama semakin terbakar dan Wewe Gombel itu pun hangus menjadi abu. Raungan Wewe Gombel bergema di langit desa, mengakhiri hidupnya. Dace yang melihat kejadian itu tiba-tiba merasa panas di sekujur tubuhnya. Tak lama kemudian perut dan kerongkongan Dace pecah, mengeluarkan cairan berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Lalu seketika itu pula Dace pun tewas. Orang tua itu pun mendekat kepada mayat Dace. Ia nampak kasihan melihat Dace. Tak lama kemudian datang seorang sepuh di desa itu, diikuti oleh para warga desa. Sepuh itu hanya menarik napas dalam melihat mayat Dace yang tergeletak di halaman rumahnya, lalu menghampiri orang tua tadi. "Hatur nuhun nya dahlan, hampura pisan anak maneh," kata sepuh desa. "Geus teu nanaon lah Pak Dani, manehna nu milih jalan eta keun bae si Dace maot. Meh teu loba deui korban-korban barikutna. Ayeuna mah hampura abi Pak Dani, hampura si Dace. Punten ieu mah cing panguburkeun Dace nu layaknya, abi teu bisa lila-lila di dieu," balas si bapak tua itu. Dan Pak Dani pun mengangguk, lalu meminta warga mengurus mayat Dace. Orang tua itu pun yang bernama Dahlan tersenyum, lalu pergi dengan langkah yang terhuyung-huyung menuju bukit di utara desa. Selesai.